Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan tak lupa sholawat beriring salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Ica Septa Wilianti, SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota saya kelompok 3, yaitu yang pertama Anissa Fortuna, kemudian AM Al-Fajri, kemudian M. Yusuf, kemudian Heru Prayuda, lalu M. Irfan, dan Ali Mahmudi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Membangun konteks teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis. Misalnya, buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro itu sendiri adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Kemudian kita menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Teks akademik atau yang sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Untuk membedakan keduanya, ada hal yang harus kita telusuri dalam ciri-ciri tersebut. Dengan memahami ciri-ciri teks akademik, kita akan merasa yakin bahwa jenis teks tersebut memang penting bagi kehidupan akademik kita. Lanjut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Lanjut. Nah, ciri-ciri teks akademik itu yang pertama, teks akademik diasosiasikan dengan teks tulis dan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks tulisan. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua, teks tulis bukan teks yang dimediakan dengan tulisan. Sebaliknya, teks tulisan bukan teks yang ditutupkan secara lisan. Contohnya, teks berita yang didengarkan radio adalah teks tulis yang dimediakan secara lisan. Dan naskah drama dalam bentuk dialog ada teks tulisan yang dimediakan dengan tulisan. Tidak panjangan kalau nyampe semuanya. Berapa halaman itu? Untuk 19 halaman tuh. Ini nanti bisa lah di itu ya, suaranya di off kan, ditambah lagu kayak ini ya, dibaca. Iya, soalnya yang bagian inti-intinya. Ini lanjut nih. Iya, soalnya. Lanjut tuh. Lanjut bilang. Nah, dari kedua teks tersebut terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, ciri.
Lisan pada teks 1A dan ciri tulis pada teks 1B yang segera dapat diidentifikasi adalah penggunaan kata kita atau dicetak tebal miring sebagai subjek kalimat pada teks 1A dan pada teks 1B. Kemudian keadaan. Ini menunjukkan bahwa seakan-akan penulis teks ia mengajak berdialog dengan pembaca. Kata kita pada teks tersebut juga digunakan oleh penulis untuk mengajak pembaca berada pada satu titik pandang. Dari sini diketahui bahwa jarak penulis dan pembaca pada teks ia terasa dekat. Diketahui pula bahwa persamaan antara siapa atau penulis berbicara kepada siapa atau pembaca itu menjadi suatu yang dipentingkan. Nah, lanjut. Kemudian kita memasuki subjudul yang C, yaitu membangun teks akademik secara bersama-sama. Teks-teks akademik yang dipilih untuk pembahasan pada buku ini adalah ulasan buku, proposal, laporan, dan artikel ilmiah. Setiap genre makro itu akan kita eksplorasi secara lebih mendalam pada bab selanjutnya sampai dengan bab sekian itu. Meskipun setiap genre makro itu mempunyai ciri-ciri khusus, secara umum teks akademik dalam berbagai genre makro mempunyai ciri-ciri yang sama. Lanjut. Nah, ini lebih jelasnya tentang ciri-ciri teks akademik bisa kita lihat sendiri kan, sampai 14 dari teks akademik dan teks non akademik itu sendiri. Dari sederhana dalam hal struktur kalimat, sementara yang teks non akademiknya rumit dalam struktur kalimat. Kemudian untuk teks akademik padat informasi, sementara teks non akademiknya cenderung tidak padat informasi. Di sini bisa kita lihat sampai 14 perbedaan antara teks akademik dan non akademik. Itu. Biar aku lagi tak lanjut siapa? Ali. Ciri-ciri yang dapat membedakan teks akademik dan non-akademik tersebut tidak lain adalah ciri-ciri leksikogramatika atau kata-kata dalam susunan beserta makna yang dihasilkan yang ada di tingkat leksis atau kata, kalimat, dan wacana. Ciri-ciri itu terlihat antara lain dari pemilihan leksis, kelompok kata, kompleksitas kalimat, dan struktur teks. Kemudian teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana. Melalui penggunaan kalimat simpleks, perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks tidak diukur dari panjang pendeknya, tetapi dari jumlah aksi atau peristiwa yang dikandung. Contoh, bisa lihat contohnya ini di studi ini menguji keterkaitan antara usia dan kinerja manajer. Teks ekonomi Supriyono 2006. Betapapun panjang sebuah kalimat simpleks, seperti terlihat pada contoh di atas, secara struktural, kalimat tersebut hanya tersusun dari 3 unsur secara linear, yaitu subjek yang dicetak tebal, atau bisa kita lihat contoh itu kalimat studi ini. Kemudian unsur redikator atau yang digaris bawahi itu yang kalimat menguji pada contoh. Kemudian unsur redikator, kemudian unsur pelengkap atau keterangan, yaitu kalimat yang pada contoh ini cetak miring.
antara usia dan kinerja manajer. Lanjut. Lalu yang ketiga yaitu teks akademik padat informasi. Adapun yang dimaksud padat pada teks akademik adalah padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Yang pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. Kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Nah, dari pemaparan materi tadi dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, konteks teks akademik kata-kata tidak lagi merupakan kata-kata sehari-hari, tetapi telah menjadi istilah teknis yang perlu dijelaskan secara akademik berdasarkan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian teks akademik atau sering juga disebut teks ilmiah itu berbeda dengan teks non akademik atau teks non ilmiah. Teks akademik dan non akademik ditandai dengan dari kelompok 3 telah memaparkan materi yang telah kami diskusikan mengenai materi genre makro dalam judulnya. Oke, aku ulangi. Dalam Judulnya apa Sob? Lupa aku. mengeksplorasi teks Oh, ya. Dalam itu. mengeksplorasi teks akademik dalam Baiklah, saya ya lanjutin dulu. Baiklah Kak, saya perwakilan dari kelompok 3 telah memaparkan atau menyampaikan materi yang telah kami didiskusikan melalui mengenai teks akademik dalam genre makro. Kurang lebihnya saya sebagai perwakilan kelompok 3 mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.